bisa jadi kadang lucu buat satu orang itu bisa nggak lucu buat orang lain gitu ya Mbak Rami ya. Betul, bahkan juga mungkin bukan sekedar nggak lucu tapi juga jadi isu sensitif gitu ya. Ada loh orang-orang yang memang juga nggak nyaman untuk disentuh gitu ya, ditepuk gitu atau dirangkul gitu. Tapi kalau buat perusahaan atau buat top leader gitu ya Mbak, sebenarnya kenapa sih respectful workplace ini jadi satu hal yang penting untuk bisa dilakukan kalau menurut Mbak Rami? Halo semuanya, selamat datang di podcast Eko, satu suara untuk Gema Tanpa Batas, podcast yang membahas berbagai isu penting di sekitar kita. Halo, aku Elsa, host kamu hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin sudah pernah teman-teman dengar gitu ya, khususnya mungkin teman-teman yang saat ini aktif sebagai pegawai di kantor gitu ya. Kita akan membicarakan sesuatu yang namanya respectful workplace. Nah, apa respectful workplace? Kalau setahu aku gitu ya, respectful workplace secara harfiah ya, bagaimana tempat kerja ini bisa menciptakan iklim yang saling menghormati gitu. Cuman apakah betul ya emang respectful workplace itu seperti itu, dan sebenarnya apakah respectful workplace itu sesuatu yang mungkin untuk dicapai? Nah, kita nanti akan lebih banyak berbicara dan ngobrol dengan narasumber kita yang keren, karena hari ini aku nggak sendirian. Hari ini aku ditemani oleh Mbak Rami. Halo Mbak Rami. Halo Mbak Elsa. Oke, nah Mbak Rami ini adalah seorang psikolog klinis gitu ya Mbak, dan konsultan juga di LPTUI. Mbak Rami juga aktif untuk menangani berbagai masalah kesehatan mental karyawan gitu ya Mbak ya, di program Employee Assistance Program atau yang sering disebut juga nih EAP gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, nah senang sekali nih Mbak Rami bisa datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol tentang tema yang cukup menarik nih Mbak untuk bisa kita obrolin lebih lanjut gitu ya Mbak. Nah langsung aja nih Mbak, kalau kita ngomongin respectful workplace gitu ya Mbak ya, sebenarnya apa sih artinya tuh Mbak respectful workplace tuh yang kayak gimana sih Mbak sebetulnya? Oke, respectful workplace itu ya sebetulnya perilaku menghargai di tempat kerja gitu ya. Tapi kemudian hal ini tidak hanya tentang bagaimana kita menghargai orang lain, menghormati misalnya rekan kerja kita atau atasan kita, tetapi juga menghargai batasan-batasan gitu ya, personal boundaries dari individu atau rekan kerja kita. Seperti itu sih kurang lebihnya gitu. Jadi supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Oke. Nah, kita ngomongin tadi boundaries personal gitu ya Mbak. Kalau ngomongin boundaries personal tuh kayaknya nggak bisa jauh juga dengan konsep konsen gitu atau persetujuan. Nah, tapi konsen sendiri gitu ya Mbak, kalau misalnya di respectful workplace, apakah ada hubungannya ya sebenarnya? Oke. Sebenarnya kita perlu tarik mundur dulu nih ya Mbak Elsa ya, kan setiap orang itu punya values-nya sendiri, punya cara pandangnya sendiri gitu ya, dan tahu misalnya apa yang dia ingin dapatkan dari lingkungan gitu ya. Maksudnya bagaimana dia diperlakukan oleh lingkungan dan bagaimana dia juga memperlakukan orang lain, itu kan pasti berbeda-beda dengan satu orang dengan orang lain seperti itu. Dan itu kan muncul atau tumbuh dari kepribadian individu tersebut sejak kecil seperti itu ya, tentang bagaimana penanaman values di keluarga, cara-cara pandang seperti itu, terus lingkungannya juga membentuknya seperti apa, seperti itu. Nah, terus kemudian sehingga hal ini berkembang gitu ya menjadi hal-hal yang fundamental gitu yang kemudian mengarahkan individu untuk berperilaku atau berespon dalam lingkungan sosialnya, dalam konteks relasi interaksi interpersonal gitu ya. Jadi relasi dengan orang lain gitu ya, memperlakukan orang lain dengan behave, kemudian juga berbicara dengan sopan santun, yang seperti itu sih kurang lebihnya. Nah, kaitannya dengan konsen itu sendiri sebetulnya gini.
karena tadi kita itu berbeda gitu ya. Manusia itu kan berbeda, individual differences gitu ya Mbak. differences gitu ya. Jadi maksudnya saya dengan Mbak Elsa pasti punya cara pandang yang berbeda gitu. Bener. Buat saya mungkin batasan misalnya bercanda gitu ya dalam pekerjaan kan pasti kita ada dong bercanda-bercandanya, Iya, bener. jokesnya gitu ya kan, nggak mungkin kita serius terus tegang nanti kepalanya pecah gitu ya. Iya bener. Nah terus jokes ini kan memang di satu sisi manfaatnya tuh juga mempererat gitu Tuh, ya, cairin suasana gitu betul, ya Mbak. mempererat tim gitu ya, jadi lebih solid, jadi lebih erat dan jadi tahu gitu ya satu sama lain. Oh ternyata ini si A sukanya ini, si B sukanya ini gitu ya. Nah tapi somehow bercandaan ini tuh juga perlu untuk diketahui lebih lanjut karena ternyata bercandaan ini dipersepsi juga berbeda loh oleh setiap orang. Oh bener, Gitu. bener Mbak. Iya ya, ternyata sesimpel dari cara kita bercanda di kantor gitu ya, karena kantor tuh isinya berbagai jenis manusia yang lahir dari berbagai macam latar belakang keluarga gitu ya Mbak. Bisa jadi kadang lucu buat satu orang itu bisa nggak lucu buat orang lain gitu ya Mbak Rami ya. Betul, bahkan juga mungkin bukan sekedar nggak lucu tapi juga jadi isu sensitif gitu ya. Bener. Misalnya kayak bercandain soal penampilan fisik gitu ya. Benar. Mohon maaf nih misalnya gendut banget sih lo gitu ya. Terus atau enggak kayak cara ngomong lo berantakan sih lo ini ya, atau kok lo nggak pernah jajan bareng sih sama kita, lo autis deh, lo ansos deh kayak gitu-gitu tuh. Iya. Nah term-term kayak gitu kan juga sebenarnya kan nggak tepat ya gitu, karena sebetulnya itu tidak menggambarkan atau tidak mendefinisikan orang tersebut seperti itu, dan itu juga tidak relevan dengan konteks pada saat kita bercanda seperti itu. Nah konteks yang seperti itu memang jadinya memicu gitu ya, bisa memicu hal-hal yang sensitif dari orang tersebut seperti itu. Kayak misalnya tadi bercandaan soal penampilan fisik ya, mungkin ada saja orang-orang yang menerima gitu ya, yang malah justru senang gitu ya, betul. Ketawa bareng gitu ya. Ketawa bareng gitu ya. Oh iya nih emang nih gue lagi gendut misalnya gitu. Oh, emang gue lagi nggak olahraga misalnya, dan itu dibawa chill gitu orang yang bersangkutan. Tapi beda dengan orang lain gitu. Belum tentu itu dipersepsi atau diterima sama orang lain gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi bercandaan soal penampilan fisik itu memunculkan ingatan-ingatan traumatis masa kecil misalnya, atau ingatan-ingatan pada saat dulu di keluarga seperti apa kayak gitu. Itu kan jadinya tidak nyaman gitu kan untuk individu tersebut. Nah alih-alih jadinya erat nih timnya, malah jadinya sensi gitu. Betul. Dan ini kali ya Mbak, tadi kan jadi ada label-label tertentu gitu ya kayaknya. Kalau misalnya ada bercandaan-bercandaan yang mengasosiasikan satu perilaku sama diagnosis, bahkan tadi ada autis dan segala macam gitu ya. Takutnya orang itu juga bisa ini nggak sih Mbak, kayak emang gue autis kali ya, jangan-jangan gue autis beneran ya, atau gue beneran jelek kali ya, makanya kayak gitu-gitu tuh sebenarnya bisa terjadi juga gak sih Mbak dari bercandaan gitu? Ya jadi ketika bercandaan itu dilontarkan gitu ya, individu bisa saja jadi menyimpulkan bahwa iya ya, jangan-jangan aku yang memang seperti ini nih gitu, jangan-jangan aku memang jelek, jangan-jangan aku memang nggak punya temen gitu, jangan-jangan emang aku nggak diterima, aku nggak diharapkan di lingkungan ini kayak gitu. Dan itu kan jadinya membentuk lama-lama itu jadi berpotensi membentuk konsep diri yang juga kurang baik seperti itu. Oke, dari candaan gitu ya Mbak, celetukan doang nih teman-teman. Bener. Yang kadang kita juga kayak mungkin kalau bahasanya tuh passing comment aja gitu, yang kayak lu gendutan, lu kurus, kayak kok lu hitam sih gitu-gitu ya nggak sih, yang kadang sebenarnya orang yang ngomong tuh suka sadar nggak sadar gitu. Tapi ternyata dampaknya bisa kayak gitu ya Mbak ya gitu. Karena sebetulnya kalau tadi dari fenomena yang Mbak Rami bilang tuh ada sesuatu kondisi yang sebetulnya tidak dalam kesepakatan bersama gitu, setuju gitu ya. Oke. Nah,
Tapi tadi ya seperti yang Mbak Rami bilang juga, candaan itu kan sebenarnya at some point bisa, ya tujuannya itu buat meleburkan suasana gitu ya, biar cair, biar bonding gitu. Nah, apa namanya? Gimana sih Mbak kita bisa apa ya, tahu batasan jadi tetap lucu, tetap menghibur buat semuanya, tapi apa namanya, nggak menyakiti gitu, tetap bisa tadi menghargai ya, kalau kita balik lagi bahasannya tentang respect kolega kita, itu caranya gimana sih Mbak Rami? Oke, kalau untuk preventifnya tentu kita juga perlu untuk melihat bahwa hal-hal yang demikian itu tidak pantas untuk kita lakukan gitu ya. Oke. Apa namanya, labeling gitu ya, labeling negatif gitu. Terus kemudian juga mungkin tatapan gestur wajah gitu ya, kadang kan juga mimik itu jadi Ekspresi ya. jadi lebih apa ya, lebih dalam dibandingkan dengan komunikasi verbal yang labeling gitu ya, apa namanya, yang sifatnya adalah verbal seperti itu. Nah, kita bisa tahu bahwa ya hal-hal itu tidak sewajarnya, tidak sepatutnya untuk kita lakukan kepada orang lain gitu, karena ya untuk apa juga, memang nggak ada gitu bahan bercandaan yang lain gitu ya. Misalnya apa, kayak misalnya ngebahas tentang apa namanya, film, atau misalnya ngebahas tentang ada konser di mana misalnya, itu kan juga bisa dijadiin bahan bercandaan ya, instead of kita apa namanya, menjurus ke personal subjektifnya orang tersebut. Seperti itu. Oke. Iya, jadi sebagai orang yang misalnya mau melontarkan bercandaan, kita perlu lebih aware juga ya Mbak ya, sama apa yang kita sampaikan gitu. Jangan sampai kita dalam tanda kutip menyerang satu atau personal orang aja, satu orang aja gitu ya. Bisa kita lihat juga mungkin ekspresi orang yang kita bercandain tuh kayak gimana sih, perlu peka juga mungkin ya Mbak ya ketika ngelontarin bercandaan. Oke. Menarik nih Mbak ternyata, karena kan mungkin semua orang bisa kayak berlindung, kan bercanda doang gitu ya gitu. Tapi sebetulnya ya tadi kita perlu kita ingat kalau kita tuh lahir dari latar belakang keluarga yang beda, value-nya juga bisa beda. Jadi mungkin persepsi orang-orang terhadap sesuatu tuh juga jadi bisa beda-beda gitu ya Mbak Rami. Oke. Dan tadi perlu konsen, ternyata bercandaan nih perlu konsen juga ya Mbak. Maksudnya perlu konsen dalam artian kayak ya semua orang setuju bahwa itu sesuatu yang lucu dan bisa diketawain gitu. Kalau misalnya ternyata ada satu orang yang mungkin ngerasa itu nggak lucu, atau dia merasa jadi sakit hati atau menarik diri, ekspresinya berubah, kita perlu refleksi lagi ya Mbak, bercandaan kita beneran bercanda atau enggak, malah jadi nyakitin orang apa enggak. Betul. Oke, nah kalau ngomongin konsen di kantor nih Mbak, selain di dalam bercandaan, sebenarnya ada lagi nggak sih Mbak sesuatu yang perlu kita perhatikan juga gitu dalam keseharian kantor yang terkait konsen ini, supaya kita juga bisa menciptakan suasana saling menghargai dan menghormati tadi gitu ya? Oke. Sebenarnya ini konteksnya bisa aja di luar kantor ya. Maksudnya nggak hanya terkait dengan pekerjaan di kantor gitu, tapi di lingkungan relasi sosial lain pun juga perlu gitu ya. Misalnya merangkul gitu ya, perilaku merangkul gitu, nepuk pundak misalnya gitu ya. Ada loh orang-orang yang memang juga nggak nyaman untuk disentuh gitu ya, ditepuk gitu atau dirangkul gitu. Mungkin buat dia itu adalah hal yang biasa, tapi buat rekan kerjanya enggak. Emang saya nggak nyaman untuk dirangkul gitu. Misalnya karena apa? Karena ada punya values tertentu gitu ya, di mana mungkin nggak boleh ada kontak fisik gitu ya. Terus kemudian ada ketidaknyamanan, misalnya memang lagi badannya juga nggak enak, lagi sakit, lagi ada sakit atau apa kayak gitu. Sehingga itu juga perlu nih untuk di notice gitu, supaya tidak terjadi pelanggaran gitu ya, sanksi-sanksi gitu di dalam lingkup pekerjaan gitu. Jadi supaya ya kita kan tentunya mau ya anggota tim kita tuh solid gitu ya, produktif, terus kemudian kompak gitu ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang kayak gitu kan bisa jadi
nantinya menimbulkan ketidaknyamanan, keresahan gitu ya. Bahkan juga kalau udah resah, udah nggak nyaman, malah yang ada menjauh dari pekerjaannya, nggak bisa konsen gitu ya. Itu kan nanti yang rugi juga organisasi seperti itu. Iya, betul sih Mbak. Dan ini ya Mbak, kadang kan memang setuju sih, ada hal-hal gestur-gestur yang mungkin dilakukan orang lain ke kita, terus kita nggak nyaman tuh, ya sebenarnya kadang jadi ada aduan, oh ini kamu melecehkan, rasanya karena nggak nyaman gitu ya Mbak, kayak nggak dihormati, kok aku nggak dihormati, kok lu gitu sih gitu, apa namanya, dan kadang apa ya, jadi jangan-jangan itu bisa dianggap melecehkan seseorang gitu ya, kayak gestur-gestur yang apa namanya tadi ya, tanpa konsen gitu ya Mbak. Nah itu jadi gimana dong Mbak sebenarnya baiknya kalau lagi-lagi nih diri kita sendiri supaya kita tetap bisa menghargai, menghormati kolega kita dan tetap menjaga si value konsen ini tetap ada. Kira-kira apa yang bisa dilakuin nih Mbak Rami? Oke, kalau tadi kan kita bahas tentang preventifnya gitu ya. Kalau misalkan untuk menanganinya, misalnya kita nih ya kadang kan memang juga manusia nggak sadar gitu ya perilakunya membuat orang lain nggak nyaman gitu. Oke. Misalnya kayak tadi kita merangkul atau kita nepuk pundak, terus orangnya langsung gini gitu, terus menghindar gitu ya, terus atau enggak dia lagi raut mukanya, ekspresi wajahnya jadi berubah gitu ya, langsung cemberut atau langsung nggak nyaman gitu, boleh loh untuk kita tanya gitu. Misalnya maaf nih tadi aku lagi manggil kamu terus nepok pundak, terus kayaknya kamu kelihatan gak nyaman ya gitu, mohon maaf ya gitu kalau misalkan memang bikin kamu tuh gak nyaman gitu. Oke. Jadi ya minta maaf aja, karena kan memang kita juga gak tahu ya bagaimana personal boundariesnya seseorang seperti itu. Cuma untuk pakem-pakem yang memang itu juga disadari oleh sosial, lingkungan sosial, dan itu berkaitan juga dengan kesejahteraan psikologis, keselamatan nyawa gitu ya. Itu perlu untuk diperhatikan juga gitu. Jadi jangan sampai bercandaan kita malah jadi bikin orang frustrasi gitu ya, jadi narik diri dan lain-lain. Oke, menarik. Jadi kayak mulai dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu sebagai pegawai kita juga perlu aware gitu ya Mbak, sampai mana sih batas-batas orang bisa mentoleransi perilaku apa yang kita sampaikan. Dan kalau misalnya kita notice ada sesuatu yang orang lain gak nyaman, ya sampaikan aja gitu ya Mbak. Maksudnya kayak sorry ya tadi gue maksudnya bercanda gitu. Kalau misalnya lo gak nyaman, sorry banget gue gak bermaksud, misalnya kayak gitu ya, bisa diklarifikasi. Oke. Tadi kan kita udah banyak bahas tuh tentang kayak apa yang bisa individu lakukan gitu ya Mbak ya, sebagai pegawai untuk bisa menghormati boundaries gitu ya, bisa inget bahwa tadi ada konsen gitu ya, ada orang lain perlu setuju juga, perlu in the same frequency nih kita untuk bisa bercanda, untuk bisa melakukan gestur-gestur tertentu atau kayak ya melakukan sesuatu yang berhubungan dengan orang lain lah, singkatnya gitu. Nah tapi karena kita ngomonginnya workplace nih Mbak, berarti kan ada sesuatu yang lebih besar gitu ya. Lalu sistem juga nih di dalam tempat kerjanya itu gitu. Nah tapi sebenarnya ada nggak Mbak yang mungkin bisa dilakukan juga oleh manajemen gitu ya, oleh yang membuat kebijakan ini supaya si respectful workplace ini tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan aja nih gitu, tapi bisa memang berlaku di kantor itu gitu. Oke. Ya tentunya perlu ada dukungan ya, perlu ada dukungan dari HC, perlu ada dukungan dari manajemen, dari top leader seperti itu. Jadi perlu memahami bahwa potensi-potensi terjadinya tadi ya, mungkin semacam perilaku tidak etis, perilaku tidak menghargai itu ya bisa jadi itu muncul gitu di budaya organisasi seperti itu, di dalam organisasi seperti itu. Sehingga perlu nih, misalnya kan biasanya kalau perusahaan gitu ya punya sistem
pelaporan gitu ya, whistleblowing gitu. Jadi tentang bagaimana internal manajemen gitu ya mengelola si masukan-masukan, keluhan dari para pegawai melalui si sistem tersebut gitu. Kemudian bagaimana juga tindak lanjutnya supaya bisa mencegah terjadinya unethical behavior atau unrespectful behavior itu tadi seperti itu. Jadi memang perlu ada dukungan sih ya dari setiap orang gitu ya. Biasanya kalau kayak gitu kan memang terkaitnya dengan sanksi gitu ya. Entah mungkin konsekuensinya diskors misalnya atau demosi misalnya atau apa gitu. Jadi biasanya kan ada beda-beda ya setiap perusahaan itu kebijakannya kalau sampai dengan melanggar etik gitu ya di tempat kerja itu konsekuensi apa sih yang diberikan seperti itu, dan itu biasanya harusnya nih secara rutin gitu ya diinformasikan kepada para pegawai gitu. Gak hanya tentang si pasal-pasal kebijakannya aja nih, tapi juga biasanya itu tadi bahwa pemahaman perilaku menghargai itu tuh bisa dipersepsi berbeda loh oleh setiap orang gitu. Jadi mungkin perlu juga menambah wawasan gitu ya melalui edukasi singkat, talk show misalnya atau apalah gitu ya. Misalnya untuk ngebahas gitu bahwa jenis bercandaan kalimat yang kayak gini tuh membuat orang lain gak nyaman. Yang kayak gini tuh membuat orang nyaman gitu. Termasuk juga misalnya kayak perilaku diskriminasi ya. Misalnya nggak melibatkan seseorang karena latar belakangnya dia dari suku tertentu agama tertentu itu kan gitu memang SARA ya, dan SARA itu kan dari dulu emang kita kan nggak pantas gitu ya untuk dilakukan seperti itu, bisa memicu konflik. Oke Mbak, jadi sebetulnya itu peran dari top leader tuh bisa berpengaruh gitu ya dengan tadi value respect itu juga jadi bisa tertanam di tempat kerja gitu ya Mbak ya, nggak cuman individu per individu aja, tapi harapannya bisa awareness komunitas yang meningkat gitu ya Mbak. Tadi lewat psikoedukasi gitu ya Mbak ya. Psikoedukasi ini berarti bisa gimana Mbak, lewat seminar atau kalau pengalaman Mbak Rami gimana sih Mbak untuk bisa kayak tadi ya membantu lewat AAP untuk kayak ya membangun nilai respectful workplace ini gitu. Ya pertama tentunya tadi ya untuk bisa meningkatkan wawasan gitu ya, memberikan awareness kepada top manajemen gitu ya, bahwa kita perlu gitu untuk adanya dukungan dari manajemen terkait dengan implementasi respectful workplace ini gitu. Nah terus mungkin bisa juga melalui campaign gitu ya, poster-poster, video atau ya apalah, bisa kan banyak media komunikasi yang bisa dilakukan, intranetnya perusahaan gitu ya, terus atau misalnya handbook misalnya kayak gitu. Jadi ya banyak lah pasti cara-cara untuk bisa mengedukasi seperti itu. Selain itu satu ya. Selain itu juga biasanya kayak kalau di dalam organisasi gitu ya, biasanya kan ada coffee morning gitu ya, untuk briefing awal, misalnya di awal hari gitu, di hari Senin pagi misalnya gitu, untuk review. Selain dari review kerjaan, tentunya kita juga perlu untuk review terkait dengan bagaimana sikap satu sama lain, bla 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 segala macam, dan itu bisa loh disisipkan untuk kita memberikan wawasan, meningkatkan kesadaran bagi para anggota tim gitu ya, supaya bisa mencegah perilaku-perilaku yang membuat orang lain tuh gak nyaman gitu. Oke. Jadi iya, dan meningkatkan wawasan juga. Tadi Mbak Rami mention ada suatu sistem whistleblower ya Mbak namanya tadi. Sorry Mbak apa? Whistleblowing ya. Iya, nah kalau itu berarti mungkin perusahaan jadi perlu menge-reassure juga ya Mbak ya, pegawai gimana sih aduan-aduan kamu tuh kita handle dengan care gitu, maksudnya itu ya berarti kayak asas-asas kerahasiaan gitu untuk
menjaga trustnya pegawai juga gitu ya Mbak. Perlu peran atasan juga untuk sosialisasi itu juga kali ya Mbak ya. Benar. Oke. Dan jangan dianggap bahwa ya masukan atau keluhan yang masuk itu dari para pegawai itu dianggap sebagai hal yang negatif gitu. Jangan gitu ya, bahwa itu nanti malah dijadiin bahan gibahan misalnya gitu ya. Itu yang kan malah bikin orang jadi makin gak nyaman, malah makin gak mau terbuka gitu. Jadi perlu juga nih mungkin para top leader yang menonton ini gitu ya, kalau memang misalnya mau mulai membuka sistem whistleblowing ini ya, ada satu mekanisme yang bikin para pegawai ini safe juga gitu ya Mbak, untuk bisa melaporkan gitu ya, handle with care, dan juga anonimitasnya terjaga. Karena kan kadang takut juga ya Mbak kalau misalnya apalagi kalau yang dilaporkan misalnya berkaitan dengan orang-orang yang posisinya mungkin lebih tinggi daripada yang si pelapor gitu ya. Itu kan kayaknya, atau khawatir bener tadi Mbak Rami bilang jadi gosip kantor malahan. Itu kasihan juga gitu ya Mbak. Alih-alih mau dapetin bantuan, cari bantuan, malah dia malah makin dan narik diri dan takutnya malah jadi semakin tidak terlaporkan ya Mbak, perilaku yang tidak respectful itu gitu ya. Oke. Tapi kalau buat perusahaan atau buat top leader gitu ya Mbak, sebenarnya kenapa sih respectful workplace ini jadi satu hal yang penting untuk bisa dilakukan kalau menurut Mbak Rami? Oke. Pastinya untuk salah satunya menjaga harmonisasi dan stabilitas organisasi gitu ya. Kalau misalnya banyak perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan, apakah pegawainya bisa merasa aman, nyaman dan happy untuk bekerja? Itu kan nanti ujung-ujungnya seberapa yang bersangkutan ini puas bekerja di situ. Terus berkaitan pula dengan bagaimana dia mau menampilkan performa terbaiknya. Berkaitan juga dengan seberapa produktivitasnya dia dalam bekerja gitu. Kalau udah ada kejadian misalnya atau pengalaman yang gak menyenangkan, ya biasanya kan itu tidak menutup kemungkinan membuat orang lain juga jadinya gak bisa fokus gitu ya. Terus kemudian emosinya juga jadi nggak stabil gitu, sedih mulu, kemudian marah-marah mulu, dan itu kan membuat dinamika di dalam tim juga jadinya nanti khawatir menjadi runyam gitu. Wow, oke Mbak, berarti ini ya ternyata kayak dampaknya tuh berkesinambungan gitu dan cukup jauh, maksudnya sampai productivity gitu ya. Tadi kalau mungkin kalau ketika di lingkungan yang tidak saling menghormati, saling menghargai, kan kita pegawai jadi nggak safe gitu ya Mbak. Ternyata ngaruh ke kinerja, ngaruh juga ke performanya pegawai gitu ya. Jadi ternyata terciptanya respectful workplace ini sangat penting gitu ya Mbak dalam perusahaan. Oke. Wah Mbak Rami, menarik banget obrolan hari ini gitu ya, bahwa ternyata tuh tadi dari hal kecil loh, bercandaan gitu ya, yang kadang-kadang mungkin kalau itu udah bagian dari keseharian pegawai gitu, tapi ternyata dalam perilaku kita itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan tetap gitu ya. Salah satunya adalah saling menghormati gitu, dan itu dari value saling menghormati itu bisa tercipta suatu suatu situasi ya, ketika itu bisa dijaga untuk saling menghormati, itu bisa jadi dampak positif sekali untuk pegawai dan juga untuk bahkan perusahaan gitu ya Mbak ya. Dan itu juga bisa dibentuknya nggak cuman dari diri sendiri kita sebagai pegawai, kita punya awareness, tapi bisa dibantu juga gitu sama manajemen dari perusahaan itu gitu ya Mbak. Oke, wah thank you banget Mbak Rami informasinya hari ini. Mungkin sebelum kita tutup Mbak hari ini, ada nggak pesan dari Mbak Rami nih untuk teman-teman pendengar podcast Eko hari ini? Oke. Pesannya adalah sebenarnya nggak jauh beda ya dari apa yang tadi sudah Mbak Elsa simpulkan gitu ya, bahwa
untuk membentuk, membangun, menciptakan budaya organisasi yang sehat, yang produktif itu juga perlu untuk didukung dari berbagai elemen di dalamnya gitu ya. Entah dari manajemen, para pegawai dan lain-lain seperti itu sehingga perlu gitu ya untuk sama-sama menciptakan salah satunya budaya organisasi yang respect. Gitu yang saling menghargai, yang bisa mencegah atau menghindari gitu ya perilaku-perilaku yang berpotensi membuat orang lain tuh menjadi nggak nyaman, merasa nggak aman dan merasa jadi yang nggak bahagia seperti itu. Jadi sangat perlu untuk ini tuh diperhatikan dan benar-benar dipikirkan secara matang bagaimana nih implementasinya di perusahaan gitu. Gimana caranya kita bisa saling sepakat gitu ya untuk bisa ayo yuk menerapkan ini, program ini atau misalnya budaya kerja yang seperti ini tuh secara konsisten, secara continue juga. Sustain ya Mbak ya. Oke, thank you banget Mbak. Noted banget tadi budaya organisasi yang saling menghormati gitu ya. Itu kuncinya dan dengan berbagai pihak bisa sama-sama turut serta, itu harapannya bisa lebih konsisten, bisa sustain. Bener. Gitu ya Mbak. Itu yang penting juga sih, karena kadang ketika yang satu kalau belum sepakat tuh nggak dalam jangka waktu lama kadang-kadang untuk program itu bisa bertahan gitu ya. Tapi kalau semua orang udah tadi sudah mulai dari membangun awareness, jadi awareness yang meningkat adalah awareness komunitas gitu, harapannya bisa lebih sustain gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Rami. Sama-sama Mbak Elsa. Senang banget bisa ngobrol sama Mbak Elsa. Banget bisa ngobrol sama Mbak Rami hari ini, dan obrolnya tuh ternyata daging kalau bahasa anak sekarang tuh daging gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Rami. Sama-sama Mbak Elsa. Untuk teman-teman yang tadi menyimak pembicaraanku dengan Mbak Rami ya, semoga pesan hari ini bisa kita bawa sampai kapanpun dan dimanapun gitu ya. Walaupun tadi kita specifically ngomongin tentang tempat kerja, tapi harapannya nilai menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan menjaga gitu ya, menghormati boundaries orang lain ini bisa kita bawa terus nih di aspek kehidupan manapun. Jadi semua orang bisa happy, kita juga happy, orang lain happy, dunia lebih bahagia ya teman-teman gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa follow Eko podcast favoritmu, karena satu suara kamu, suara kita bisa jadi gema tanpa batas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.